Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat periode 1 November 2024. Polres Bantul memasang garis polisi di seluruh outlet 23 di wilayah Bantul karena tidak adanya izin outlet dalam menjual minuman beralkohol. Wakapolsek Pacugukang, Polres Bantaeng, melaksanakan program ketahanan pangan dengan membuat pupuk organik cair untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama tiga berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tirnol Diwadu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ditipit Narkoba Barreskrim Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan internasional dan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak puluhan ribu narkotika. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Mural Almas yang melaporkan langsung di Aula Barreskrim Polri. Ica, silakan dengan laporannya. Ya, Noldi dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini telah digelar kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus peredaran narkoba jaringan internasional pada 2 bulan terakhir, yakni dari bulan September hingga Oktober 2024 oleh Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, yang dimana tadi dikatakan oleh Kabarreskrim Polri yaitu Komjen Pol Wahyu Widada bahwa pada 2 bulan terakhir tersebut setidaknya terdapat 80 perkara yang diantaranya yaitu pengungkapan kasus peredaran narkoba internasional yaitu dari jaringan FP yang melakukan operasinya di 40 provinsi, yaitu di antaranya yaitu di Sumatera Utara, kemudian Riau, Lampung, hingga Banten. Kemudian yang kedua ada dari jaringan HS yang dimana mereka melakukan operasinya di 15 provinsi. Dan yang terakhir ada dari jaringan H yang dikendalikan oleh 3 bersaudara yang dilakukan operasinya di Jambi. Kemudian dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba jaringan internasional ini, pihak kepolisian setidaknya telah menangkap sebanyak 136 orang tersangka dengan barang bukti berupa ratusan ribu narkotika berbagai jenis. Di antaranya yaitu ada sabu sebanyak 1,7 ton, lalu ada ganja sebanyak 1,12 ton, lalu ada ekstasi sebanyak 357.731 butir, hingga tembakau sintetis sebanyak 964 gram. Dan pemirsa, pengungkapan kasus ini merupakan implementasi dari program 100 Hari Astacita yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari penangkapan kasus peredaran narkoba lalu juga pengamanan barang bukti ini merupakan hasil dari joint operation bersama dengan sejumlah stakeholder terkait, yang dimana tadi hadir pada konferensi pers ini yaitu diantaranya ada BNN, kemudian PPATK, lalu Kemenhumkam RI, lalu Bea dan Cukai, hingga Drug Enforcement Administration atau DEA. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Terima kasih Ica atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Polres Bantul memasang garis polisi di seluruh outlet 23 di wilayah Bantul. Pemasangan garis polisi ini dilakukan karena tidak adanya izin outlet dalam menjual minuman beralkohol.
Terdapat 23 outlet dipasang garis polisi. Terdapat 5 lokasi yang dipasang garis polisi, diantaranya wilayah Kasian, Sewon, Banguntapan, Bantul, dan Kretek. Kasihumas Polres Bantul, AKP Inenga Jeffrey Prana Widiana, mengatakan polisi melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat para penjual miras ilegal tersebut. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Polres Bantul akan meningkatkan razia miras untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang disebabkan pengaruh miras. Polres Bantul bersama Satpol PP Kabupaten Bantul memasang polisline atau garis polisi di tempat yang menjual minuman beralkohol. Kami juga menempelkan surat perintah penghentian kegiatan usaha yang ditandatangani oleh Satpol PP. Ada 5 lokasi, yaitu di Kasian, Sewon, Banguntapan, Bantul, dan Kretek. Kami mengajak seluruh pihak untuk turut serta memerangi peredaran miras, karena miras menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Laporkan kepada polisi apabila ada yang menjual miras atau mengonsumsi miras, bahkan pesta miras, pasti akan kami tindak lanjut. Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan truk box terjadi pada Kamis di kawasan Cipondo, Kota Tangerang. Truk tersebut berkendara ugal-ugalan hingga menabrak banyak pengendara di lokasi. Dalam video yang beredar terlihat truk ugal-ugalan ini berkendara melawan arus. Truk tersebut tampak menabrak beberapa pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zen Dwi Nugroho, kecelakaan bermula saat supir truk pembawa barang ini melaju dari arah perumahan Geraraya, Kota Tangerang Selatan. Dari keterangan saksi-saksi sementara, sopir ini melaju dengan tidak mengindahkan aturan lalu lintas dari kawasan tersebut. Pengemudi truk ugal-ugalan yang diketahui merupakan seorang lelaki ini sudah mulai dikejar oleh warga, namun tetap enggan berhenti. Warga pun terus mengejar dan berusaha menghentikan laju truk yang terus saja menghantam kendaraan di depannya, hingga akhirnya truk ini menabrak Tugu Adipura yang berada di Jalan Veteran, Kota Tangerang. Jadi sementara ini fokus kita adalah melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban-korban, kemudian mendatakan korban-korban termasuk barang bukti baik itu sepeda motor, mobil maupun evakuasi truk kontainer yang tadi sempat membuat macet di sekitaran Tugu Adipura. Terkait jumlah korban, Polres Metro Tangerang Kota masih mendata jumlahnya. Tercatat sejauh ini ada 3 orang korban yang telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Mereka diketahui mengalami beberapa luka di kaki, lengan, dan kepala. Sementara itu, sopir mengalami luka di bagian wajah usai diamuk massa lantaran berusaha kabur usai mengemudi ugal-ugalan. Kapolres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada korban truk ugal-ugalan di Cipondo untuk melapor. Hal ini dikarenakan lokasi peristiwa truk ugal-ugalan itu tak hanya di satu titik saja. Kemudian kami juga membuka pengaduan, pengaduan di unit laka Satlantas Polres Metro Tangerang Kota apabila ada masyarakat yang mengalami korban dari truk kontainer ini yang dikendari yang ugal-ugalan tersebut, itu bisa melapor ke kami, sehingga nanti akan kita lakukan pendataan semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan bagaimana kronologis awal sehingga sampai terjadi peristiwa tabrak lari. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota melaporkan untuk Polri TV. Operasi Zebra Tinombala 2024 di wilayah Polda Sulawesi Tengah selama 14 hari berhasil menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Hal itu diungkapkan di Lantas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Atot Irawan di Aula Ditlantas Polda Sulteng. Dan berikut laporan reporter Bit Humas Polda Sulteng, Bribka Musdalifa.
Selamat siang pemirsa, saya Bribka Musdalifah dari Polda Sulawesi Tengah. Dan kali ini saya akan menyampaikan analisa dan evaluasi terkait berakhirnya operasi Zebra Tinombala 2024. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, dan menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol Atot Irawan di Aula Ditlantas Polda Sulteng melaporkan hasil operasi Zebra Tinombala 2024 di wilayah Polda Sulteng yang berhasil menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dirlantas didampingi Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari mengungkapkan, dalam operasi Zebra Tinombala 2024 mencatat sebanyak 21.163 pelanggaran atau turun 30% dari tahun sebelumnya. 1.633 pelanggar dilakukan tilang manual dan 19.530 dilakukan teguran. Dirlantas Polda Sulteng juga menyampaikan, jenis kendaraan yang terlibat pelanggaran juga mengalami penurunan. Sepeda motor tercatat 1.415 atau turun 70%. Mobil penumpang tercatat 88 unit atau turun 99%. Bus 1 unit atau turun 80%, mobil barang 129 unit atau turun 95%. Alangkah lebih efektif dan efisien untuk menekan baik pelaku maupun korban itu sendiri apabila ada suatu pendidikan secara dini. Jadi selama ini mindset kita ini kan menindak, bahkan mungkin nyari yang salah, nyari pelanggar, ya kan? Ternyata itu tetap bisa menekan, tapi akan sesuai dengan hasil penelitian pengkajian pakar-pakar lalu lintas dari segala macam disiplin ilmu, baik itu ilmu psikologi, ilmu bersosial dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif dan efisien apabila adanya suatu pendidikan dari usia dini, sehingga akan ditanamkan dari usia dini itu dia akan tertib lalu lintas, itu akan lebih efektif. Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan 6%. Pada operasi Zebra 2023, terjadi 35 kasus laka lantas, sedangkan tahun 2024 terjadi 33 kasus laka lantas, di mana korban meninggal dunia 15 jiwa, luka berat 20, luka ringan 27. Demikian laporan kami dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan. Ibda Purwanto, Wakapolsek Pajukukang, Polres Bantaeng, Polda Sulawesi Selatan, dalam melaksanakan Asta Cita program ketahanan pangan, menginisiasi pembuatan pupuk organik cair untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Selain itu, Ibda Purwanto juga melakukan program berbagi sayur gratis ke ratusan panti asuhan. Ibda Purwanto, Wakapolsek Pajukukang, Polres Bantaeng, Polda Sulawesi Selatan menginisiasi pembuatan pupuk organik cair untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Giat tersebut dilakukan karena kebutuhan pupuk para petani sempat berkurang. Karena itulah, Ibda Purwanto melakukan problem solving dengan belajar ilmu pertanian terutama tentang pupuk organik secara non-formal di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Dari menimba ilmu dengan para akademisi pertanian serta referensi dari berbagai sosial media dan literatur tentang pupuk organik, akhirnya Ibda Purwanto berhasil membuat pupuk organik yang dibutuhkan oleh para petani untuk membasmi hama dari berbagai tanaman. Ibda Purwanto sadar bahwa untuk memecahkan problem solving, dirinya membutuhkan bantuan akademisi untuk memperkuat penelitiannya tentang pembuatan pupuk organik, karena masalah pupuk dan pangan menyangkut kehidupan dan kemanusiaan. Hasil pupuk organik ini dibagikan secara gratis kepada kelompok petani binaan Ibda Purwanto. Pupuk organik sangat efektif karena untuk tanah pertanian, 1 hektar hanya membutuhkan 10 liter pupuk organik dengan dicampur oleh 200 liter air, dan semua campuran pembuatan pupuk organik cair tersedia di alam. Selain aksi sosial pembuatan pupuk organik cair, Ibda Purwanto juga menginisiasi sedekah sayur. Warga binaan petani sayur menyisihkan hasil panennya untuk aksi sosial. Aksi sosial itu menyasar kepada panti asuhan lintas agama, pondok pesantren, serta dapur umum bencana alam. Berbagai jenis sayuran diantaranya daun bawang, daun seledri, kentang, wortel, kol, sawi, tomat, labu siam, dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui bagaimana Ibda Purwanto, Wakapolsek Pajukukang Polres Bantaeng, Polda Sulawesi Selatan, dalam melaksanakan Asta Cita program ketahanan pangan dengan menginisiasi pembuatan pupuk organik cair untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Purwanto. Selamat sore Pak Ibda Purwanto. Selamat sore untuk Indonesia Barat, selamat malam untuk Indonesia Tengah dan Timur. Ibda Purwanto, apa yang membuat Anda tertarik untuk menginisiasi pembuatan pupuk organik cair? Yang pertama, dengan adanya bahan-bahan lokal yang ada di alam yang murah tanpa harus membeli, tentu kita ingin masyarakat petani itu bisa dengan mudah menerima pupuk tersebut. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatannya? Pupuk kita berbasis ke mikroba, jadi ada beberapa mikroba, salah satu contohnya adalah Lactobacillus atau Merikosal. Dari beberapa mikroba tersebut kita akan ramu. Iya, bagaimana teknis pembuatan pupuk organik cair tersebut? Setelah kita mengumpulkan beberapa mikroba, akhirnya kita lakukan fermentasi supaya fermentasi itu menjadi bagus. Tentu kita harus ada tahapan-tahapan berikutnya, kita teliti, kita lakukan pengamatan terus-menerus. Apa manfaat dari pupuk organik cair tersebut jika disinergitaskan dengan keberadaan pupuk kimia? Tentu pupuk hayati cair ini akan mengurangi daripada penggunaan pupuk kimia. Kimia itu akan kita kurangi sampai 60%, pun tetap hasilnya maksimal, sehingga kita mengurangi dari biaya produksi yang berlebih dari petani. Pak, bisakah nantinya pupuk organik cair tersebut dapat berdiri sendiri manfaatnya tanpa adanya pupuk kimiawi? Untuk saat ini memang pupuk hayati cair ini belum bisa berdiri 100% sendiri, belum bisa. Namun demikian, apabila memang dilakukan penelitian lebih lanjut untuk maksimal untuk melakukan bahwa kita harus menggunakan pupuk organik tersendiri, tentu kita harus melihat mencari nutrisi yang setara dengan NPK kimia. Itu baru bisa. Dan kita harus hitung lagi untuk kapasitas dari setiap tanaman apabila kita menggunakan murni pupuk organik. Gitu. Pak, yang saya dengar Bapak juga telah membentuk kelompok petani binaan. Apa manfaat dari pembentukan kelompok tersebut? Betul, dari 2016 kita sudah membentuk beberapa kelompok tani di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Dengan adanya kelompok-kelompok tani ini, kita semakin dekat dengan masyarakat petani. Kita semakin tahu bagaimana keluh kesah dari petani. Gitu. Dan sebagai informasi juga, Bapak telah membagi sayur tersebut ke panti asuhan yang dinaungi oleh berbagai lintas agama. Apa yang mendasari Bapak untuk melakukan hal tersebut? Oh iya, kita ini merah putih, jadi kita nggak melihat dari warna, kulit, suku, ras, atau bagaimana. Kita akan memberikan sayur-sayur ini kepada panti-panti asuhan dengan tidak melihat adanya warna kulit, karena kita merah putih. Pak, untuk yang terakhir, pesan apa yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pupuk dan ketahanan panganan yang menyangkut kehidupan dan kemanusiaan? Kita akan mengajak ke masyarakat petani untuk mendukung daripada penggunaan pupuk organik atau pengurangan daripada pupuk kimia yang berlebih. Ya, tentu dengan adanya menggunakan pupuk organik ini, tentu yang pertama adalah hidup semakin sehat. Terus alam semakin kita bisa lindungi untuk generasi berikutnya. Ya baik Pak, terima kasih Ibda Purwanto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Pak.
Salam presisi. Presisi Utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.